Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan berbicara tentang Lailatul Qadar atau Malam Qadar. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bahwa di bulan ini Allah memilih sebagai tempat turunnya Al-Quran. Sebagaimana disebutkan Allah di surah Al-Baqarah ayat yang ke-184, 85, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Semua ulama juga sepakat bahwa malam turunnya Al-Quran disebut dengan malam Qadar. Sebagaimana disebutkan Allah di surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Memang tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan kapan malam Qadar itu datangnya, seperti apa persisnya malam Qadar itu. Karena Allah hanya menyebutkan malam Qadar itu malam yang diberkahi. Sebagaimana disebutkan di surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Seperti apa kehebatan malam Qadar? Allah hanya menyebutkan syaratnya di surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bulan malam Qadar, malam yang nilai ibadah lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Tapi ada hal yang menarik dari beberapa hadis yang sahih. Nabi memberikan petunjuk. Pertama, kata Nabi, carilah malam Qadar itu fi lailati al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis Bukhari disebutkan lagi bahwa kata Nabi, taharu fil witri fi lailati al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Qadar itu di malam-malam yang ganjil, di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dan dari hadis lain disebutkan lagi Lailatul Qadri Lailatu Sab'in wa Ishrin. Malam Qadar itu malam yang ke-27. Hebatnya lagi kalau kita perhatikan surat Al-Qadar ini, dan ini menjadi bukti apa yang disebutkan Allah, wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Bahwa apapun yang diucapkan Nabi itu bukanlah bersumber dari hawa nafsunya, tetapi semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu benar dari Allah. Mari kita lihat isyarat Nabi tadi. Kata Nabi pertama, carilah malam Qadar di 10 malam terakhir. Dan carilah malam Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Dan carilah malam Qadar di malam yang ke-27. Apa isyarat Al-Quran? Pertama begini. Malam Qadar itu disebutkan Allah di surat Al-Qadar. Dan surat Al-Qadar itu jumlah ayatnya ada 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada 5 ayat surat Al-Qadar. Kata Nabi tadi, carilah malam Qadar di malam yang ganjil di 10 malam terakhir. Ternyata malam yang ganjil di 10 malam terakhir itu ada 5, yaitu malam yang ke-21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27, dan malam yang ke-29. Ada 5 malam, persis seperti jumlah ayat di surah Al-Qadar yang juga 5 ayat. Isyarat kedua, kata Nabi, carilah malam Qadar di malam yang ke-27. Malam Qadar itu bahasa Al-Qur'annya Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar ini di surah Al-Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Lailatu ada 4 huruf, lam, ya, lam, ta. Dan Al-Qadar ada 5 huruf, alif, lam, qaf, dal, ra. Jadi ada 9 huruf kata Lailatul Qadar. Dan kata Lailatul Qadar itu diulang sebanyak 3 kali di surah Al-Qadar. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat 2, wa ma adraka ma lailatul qadar. Ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tadi jumlah hurufnya ada 9,
dan kata itu diulang 3 kali di surah Al-Qadar, maka 3 kali 9 jumlahnya 27. Persis seperti malam yang diisyaratkan Nabi, carilah malam Qadar di malam yang ke-27. Akan tetapi malam Qadar sejatinya tidak didapatkan kecuali bagi mereka yang beribadah di malam itu. Apa isyaratnya? Mari kita lihat isyarat Al-Quran. Surat Al-Qadar ini Allah letakkan antara surat Al-Alaq dan surat Al-Bayyinah. Sebelumnya ada surah Al-Alaq dan setelahnya ada surah Al-Bayyinah, dan surah Al-Qadar berada di antara itu. Mari kita lihat apa penutup ayat di surat Al-Alaq sebelum Allah bicara tentang Lailatul Qadar. Kata Allah di penutup surat Al-Alaq, kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah kamu kepada Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa artinya itu? Malam Qadar tidak didapatkan kecuali bagi mereka yang bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah di malam itu. Bila seseorang bangun di malam itu, tapi dia tidak mengisinya dengan ibadah, dengan sujud, dengan mendekatkan diri kepada Allah, niscaya dia tidak akan mendapatkan malam Qadar. Itulah kenapa dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, man shalla isya'a fi jama'atin faqad adrakaha. Siapa yang salat Isya berjamaah, minimal ibadah malam itu adalah berjamaah salat Isya, maka dia pasti mendapatkan malam Qadar. Coba lihat setelah surah Al-Qadar ada surah Al-Bayyinah. Apa isi surah Al-Bayyinah di awalnya? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Rasul membacakan kitab suci. Kenapa disebutkan kitab suci setelah Al-Qadar? Itu menjadi isyarat dari Allah bahwa amal spesial bagi orang yang ingin mendapatkan malam Qadar adalah membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena itu malam Qadar tidak ditemukan kecuali bagi mereka yang beribadah di malam itu. Ada yang bersujud atau minimal membaca Al-Quran. Tetapi malam Qadar itu hanya Allah yang tahu kapan datangnya, bagaimana persisnya. Karena Allah bertanya dengan kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Setiap pertanyaan Allah dengan kalimat wa ma adraka ma adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Misalnya Allah bertanya tentang kiamat, wa ma adraka mal qari'ah. Allah bertanya tentang neraka, wa ma adraka mal hutamah. Itu neraka, kiamat, sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Oleh karena itu tidak terlalu penting kita mencari kapan datangnya, bagaimana persisnya. Yang penting isilah malam-malam Ramadan dengan ibadah, terutama di 10 malam terakhir. Karena dimungkinkan di waktu itulah malam Qadar itu akan datang dan menemui semua orang yang beribadah dan mengisinya dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah di malam-malam itu. Dan ingat, malam Qadar adalah bonus dari Allah. Umat Muhammad diberikan usia yang pendek oleh Allah. Namun dengan rahmatnya, bobot nilainya, ibadahnya, bobotnya diperbesar oleh Allah dengan cara memberikan satu malam yang nilai ibadah di malam itu lebih daripada ibadah selama 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Qadar dengan mengisi terutama malam-malam terakhir dengan memperbanyak ibadah, sujud, tilawah dan sebagainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.